Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kiranya jemaat dalam keadaan baik dan sehat, selalu tersenyum dan bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan mengawali hari ini di dalam renungan pagi, tapi sebelumnya mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kuasa-Mu ya Tuhan, sungguh tak terselami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sungguh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, yang layak kami tinggikan, kami agungkan dan kami sembah. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan, pribadi yang tidak terselami dan tidak sanggup kami pikirkan setiap apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Pimpinlah ya Tuhan, sepanjang renungan ini, biarlah hati kami boleh terus tertuju kepada Tuhan dan mengucap syukur karena kami punya Allah yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, pagi ini sapaan pastoral kita, saya berikan judul, Sungguh Dialah Tuhan. Jemaat yang terkasih, belakangan beberapa hari ini saya merenungkan bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja atas seluruh alam semesta ini. Bagaimana bumi bisa berputar pada porosnya, kemudian bagaimana planet yang ada di alam semesta ini tidak saling bertabrakan, batu-batu yang ada di angkasa juga tidak saling bertabrakan. Itu semua merupakan kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan. Tuhan hendak menunjukkan keagungannya, kemuliaannya kepada kita ciptaannya. Dan terkhusus ketika saya merenungkan bagaimana kita manusia ini di hadapan Tuhan. Tuhan itu sungguh luar biasa merancangkan segala sesuatu dengan baik. Saya bertanya-tanya dalam pikiran saya, bagaimana Tuhan bisa mengizinkan berbagai kejadian itu menimpa manusia. Ada kejadian kedukaan, bahkan sukacita dalam waktu yang bersamaan. Bahkan juga ketika manusia harus mengalami pergumulan berat, ditimpa bencana alam, apakah itu banjir, apakah itu gempa bumi, kebakaran, atau es yang di kutub sudah mencair, wabah penyakit, atau kesedihan serta duka cita lainnya. Tuhan mengizinkan berbagai hal untuk menimpa manusia. Tapi semuanya itu tujuannya adalah untuk menggenapkan rancangan Tuhan yang indah. Kemudian saya berpikir lagi bagaimana cara kerja Tuhan untuk menggenapkan rencananya itu bagi setiap umatnya. Bagaimana Tuhan bisa menggenapkan rencananya untuk si A, untuk si B. Bagaimana si A pada tanggal, pada bulan, pada tahun yang tepat sesuai waktunya Tuhan akan memiliki pasangan hidup. Atau si C yang pada tanggal, pada bulan dan tahun tertentu akan menerima ajalnya. Atau bagaimana si C bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang dia gumulkan di dalam doanya. Kemudian kalau saya merenungkan lagi bagaimana rencana Tuhan untuk si D misalnya, ketika wabah yang kita hadapi saat pandemi ini itu digenapkan Tuhan. Tetapi di sisi lain Tuhan juga memberikan berkat untuk misalnya si E yang harus menerima berkat Tuhan, misalnya berkat keturunan. Sungguh merupakan ini rencana-rencana Tuhan yang tentunya Tuhan menggenapkannya seturut waktu dan kehendak Tuhan. Bahkan kalau saya merenungkan di sepanjang masa, Tuhan juga bisa membumi hanguskan suatu bangsa. Bahkan kalau kita melihat Tuhan juga bisa memberikan pertumbuhan yang hebat bagi suatu bangsa. Bahkan kalau kita melihat bagaimana di gereja mula-mula, itu gereja bisa tidak berbekas sama sekali sampai sekarang ini, itu juga semua diizinkan Tuhan. Bermiliar orang yang sudah Tuhan ciptakan sepanjang masa, Tuhan memiliki rancangan bagi masing-masing ciptaannya. Wow, saya berpikir sungguh Tuhan kita ini adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Pribadi yang bisa mengorganisasikan, yang bisa mengendalikan segala sesuatu ciptaannya itu dengan baik. Tentu
dia bukanlah pribadi yang biasa, tetapi dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh bisa berdaulat, bisa berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Seperti Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai 36 berkata demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, jemaat yang terkasih, sungguh kita memiliki Allah sebagai pribadi yang tidak terselami dan tidak terpikirkan. Segala sesuatu Tuhan jadikan indah pada waktunya, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan mengizinkan berbagai sukacita, Tuhan mengizinkan berbagai pergumulan, kesedihan, kesusahan. Semuanya itu bisa Tuhan pakai untuk menggenapkan rencana Tuhan yang indah. Melalui ayat ini kita diingatkan bahwa sungguh Dialah Tuhan yang patut kita tinggikan, yang patut kita sembah. Sungguh Dialah Raja kebenaran, Raja yang kudus, layak kita muliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika kami boleh diingatkan betapa besar, betapa agung, betapa kudus, betapa Engkau Allah yang maha dalam segala sesuatu ya Tuhan. Apa yang Engkau kerjakan tidak sanggup kami pikirkan, tidak sanggup kami selami. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, ajaib dan perkasa apa yang Engkau perbuat ya Tuhan. Seluruh alam semesta ini, bahkan terkhusus kami yang adalah gambar dan rupa Allah, Engkau ciptakan sedemikian rupa dengan rancangan-rancangan-Mu yang indah. Sungguh Tuhan, ketika kami boleh melihat sekitar kami, alam semesta ini, kami kagum, kami hormat akan Engkau. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh mengingat siapa Tuhan yang kami sembah yang dalam Yesus Kristus telah mati untuk kami manusia berdosa, sehingga kami layak memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat Tuhan aktivitas mereka sepanjang hari ini. Berkat Tuhanlah yang terus mengikuti mereka, dan biarlah mereka boleh terus mengucap syukur, memberikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi jemaat yang terkasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.